Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Jika selama ini pensiun hanya identik dengan angka bulanan, hari ini wacananya jauh lebih besar. Pemerintah sedang menggodok skema baru, bukan hanya soal gaji naik, tapi kemungkinan pensiun bernilai hingga 1 miliar rupiah. Baik tunai maupun dalam bentuk fasilitas seumur hidup. Lalu seperti apa skema sesungguhnya? Dan apa dampaknya bagi ASN serta pensiunan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami sampaikan kepada seluruh Bapak dan Ibu ASN serta para pensiunan di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami hadir menyampaikan informasi penting dan strategis yang sedang menjadi perhatian luas, khususnya terkait masa depan kesejahteraan aparatur sipil negara dan pensiunan melalui wacana perubahan besar dalam sistem pensiun nasional. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pemerintah saat ini tengah mengkaji skema baru, dana pensiun ASN yang disebut sebagai skema fully funded. Skema ini digadang-gadang menjadi terobosan besar karena tidak lagi semata-mata mengandalkan pembayaran bulanan, seperti sistem lama, melainkan membuka peluang nilai manfaat pensiun yang jauh lebih besar. Bahkan disebut-sebut dapat mencapai angka 1 miliar rupiah per peserta, baik dalam bentuk tunai maupun paket manfaat jangka panjang. Menurut penjelasan yang disampaikan oleh pejabat Badan Pemeriksa Keuangan, salah satunya Hendra Susanto, skema ini merupakan bentuk penghargaan negara kepada ASN yang telah mengabdi puluhan tahun. Namun perlu dipahami bahwa angka 1 miliar rupiah tersebut tidak selalu berarti uang tunai yang diterima sekaligus. Pemerintah masih membuka berbagai opsi bentuk manfaat, termasuk stimulus non-tunai yang nilainya diakumulasi dalam jangka panjang. Sebagai contoh, manfaat tersebut bisa berupa pendidikan gratis bagi anak, layanan kesehatan gratis bagi pensiunan dan pasangan, asuransi keluarga, kemudahan transportasi publik, hingga skema pensiun yang dihitung dari take-home pay, bukan hanya gaji pokok. Dengan pendekatan ini, nilai manfaat yang diterima pensiunan bisa mencapai angka besar secara akumulatif, tanpa harus diberikan dalam satu kali pencairan. Saat ini, sistem yang berlaku untuk ASN masih menggunakan skema Pay as you go, di mana dana pensiun dibayarkan setiap tahun melalui APBN. Iuran sebesar 4,75% dipotong dari gaji ASN selama aktif dan dikelola oleh PT Taspen, sementara untuk TNI dan Polri dikelola oleh PT Asabri. Namun dalam praktiknya, beban APBN terus meningkat seiring bertambahnya jumlah pensiunan. Data menunjukkan bahwa belanja pensiun negara meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Pada 2018 saja, anggaran pensiun ASN, TNI, dan Polri mencapai lebih dari 90 triliun rupiah dan terus meningkat hingga menembus angka lebih dari 110 triliun rupiah. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran keberlanjutan fiskal jangka panjang jika sistem lama terus dipertahankan tanpa reformasi. Audit Badan Pemeriksa Keuangan juga mencatat bahwa tata kelola dana pensiun saat ini belum sepenuhnya ideal. Belum ada penetapan iuran pemerintah yang jelas, regulasi belum sepenuhnya diperbarui, dan institusi pengelola dana pensiun belum berperan optimal dalam industri keuangan nasional. Bahkan kontribusi dana pensiun terhadap total aset sektor keuangan masih sangat kecil dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Dalam konteks inilah, pemerintah mulai mempertimbangkan peralihan ke skema fully funded, yaitu sistem di mana dana pensiun dihimpun secara patungan antara ASN dan pemerintah sejak awal masa kerja, kemudian dikelola secara profesional sebagai dana jangka panjang. Skema ini diharapkan tidak lagi membebani APBN secara langsung di masa depan dan memberikan kepastian manfaat yang lebih besar bagi pensiunan. Namun wacana ini tentu menimbulkan pro dan kontra. Sejumlah anggota DPR mengingatkan bahwa pencairan dana besar secara tunai berpotensi menimbulkan risiko jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah cenderung membuka opsi manfaat campuran antara tunai dan fasilitas jangka panjang agar dana benar-benar menopang kesejahteraan pensiunan seumur hidup. Di sisi lain, wacana ini juga berkaitan erat dengan kebijakan kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan aparatur negara
merupakan bagian dari strategi besar pemberantasan korupsi dan penguatan birokrasi. Dengan gaji dan pensiun yang layak, aparatur diharapkan dapat bekerja profesional tanpa tergoda praktik-praktik menyimpang. Sebagai dasar hukum, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutahiran rencana kerja pemerintah. Dalam regulasi ini, kenaikan gaji ASN diprioritaskan bagi guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, serta diiringi konsep total reward berbasis kinerja. Namun hingga saat ini, besaran final kenaikan gaji belum ditetapkan dan masih menunggu pembahasan lanjutan lintas kementerian. Jika merujuk pada pola historis, kenaikan gaji ASN dalam satu dekade terakhir terjadi 3 kali, yakni pada 2015, 2019, dan 2024. Kenaikan terakhir sebesar 8% menjadi yang tertinggi sejauh ini. Banyak pihak berspekulasi bahwa pemerintahan saat ini berpotensi memberikan kenaikan signifikan, mengingat komitmen efisiensi anggaran yang berhasil menghemat ratusan triliun rupiah. Pemerintah menegaskan bahwa efisiensi anggaran dan pemberantasan kebocoran telah membuka ruang fiskal baru. Dana yang sebelumnya terserap oleh inefisiensi kini dapat dialihkan untuk peningkatan kesejahteraan ASN, pembangunan pendidikan, dan penguatan sistem perlindungan sosial. Dalam berbagai pernyataannya, Presiden menekankan bahwa negara tidak boleh gagal dan kesejahteraan aparatur menjadi fondasi penting negara yang kuat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, seluruh wacana ini menunjukkan bahwa sistem pensiun ASN sedang berada di titik perubahan besar. Meski belum ada keputusan final, arah kebijakannya semakin jelas, yakni membangun sistem pensiun yang berkelanjutan, adil, dan mampu menjamin kehidupan layak di masa tua. Karena itu, penting bagi ASN aktif maupun pensiunan untuk mengikuti informasi dari sumber resmi dan tidak terjebak spekulasi. Sebagai penutup, kami mengingatkan bahwa semua kebijakan besar membutuhkan proses, kajian, dan kehati-hatian. Pemerintah berulang kali menegaskan bahwa tidak ada hak ASN dan pensiunan yang dihapus, justru sedang diperkuat agar lebih bermartabat dan berkelanjutan. Semoga upaya ini benar-benar menjadi jalan menuju kesejahteraan yang nyata bagi seluruh aparatur negara dan keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.